Hai semuanya, selamat datang di Novel Time. Semoga suka dengan ceritanya. Tapi pastikan kalian sudah like, komen, subscribe dan share ya. Agar Mimin lebih semangat buat kontennya. Erika dapat merasakan sikap dingin Askara, dia lalu menoleh kembali ke sisi Prisa. Bagaimanapun, aku tetap harus berterima kasih sama kalian. Hanya saja Non Laras, kalau ibu aku tahu dia nggak berhasil jual aku, dia pasti bakal jual aku untuk yang kedua kali. Boleh nggak kamu kasih tahu orang rumah aku, bilang kalau kamu udah selamatin aku. Dengan begitu, mereka tidak akan menyulitkan aku lagi. Non Laras, asalkan kamu bisa bantu aku bersedia jadi budak kamu. Aku bersedia lakuin apapun yang kamu suruh. Erika menambahkan, ini cuman masalah sepele. Nanti aku suruh Kak Ben untuk telepon ke rumah kamu. Laras tak merasa hal ini sangatlah serius. Terima kasih Non Laras. Terima kasih banyak. Kedepannya, kalau kamu perlu bantuan aku, silakan hubungi aku. Erika sangat berterima kasih. Seharusnya nggak perlu. Seusai berkata, Laras segera membalikkan badan pergi meninggalkan Laras. Di dermaga, baru saja kaki Laras menaiki kapal, Laras membalikkan kepala dan tampak si lelaki juga mengikuti langkahnya menaiki kapal. Hei, aku nggak bilang kamu boleh ikut kita ke Pulau Benua Barat. Aku cuman mau anterin kamu aja. Laras membelalaki Askara. Tatapan Askara masih belum berpaling dari sisi Laras. Padahal dia hanya berencana pulang 2 hari saja, tapi seolah dia akan pergi bertahun-tahun. Askara sungguh tidak ingin berpisah dengan Laras lagi. Di saat Askara hendak mengulurkan tangannya, Larasati lekas melangkah mundur. Dia langsung membalikkan badan, duduk menghadap ke depan laut. Laras sedang menaiki kapal kecil, begitu tangan dijulurkan, dia pun sanggup mengenai air laut. Askara lalu duduk di samping Laras. Laras mengerutkan keningnya sebab di kapal ini terdapat banyak tempat kosong, kenapa dia harus duduk di samping Laras? Laras pun merasa kaku hingga tidak bisa bergerak sama sekali. Kapal mulai bergerak menuju Pulau Benua Barat. Percikan air memasuki kapal, dan angin sepoi-sepoi menghembus rambut panjang Laras. Helaian rambut panjang Laras pun mengenai leher dan juga wajah Askara. Askara dapat mencium aroma wangi yang menggoda itu. Meskipun demikian, Askara berusaha menahan hasratnya. Meskipun sebenarnya, Askara sudah berniat untuk mengoyak pakaiannya. Askara lalu mengalihkan perhatiannya ke kejauhan, berusaha menenangkan dirinya, berusaha menenangkan tenaga yang sudah disimpannya selama 3 tahun lamanya. Sekarang belum saatnya, aku nggak boleh sentuh dia, aku nggak boleh kejutin dia. Begitu turun dari mobil, keenam anak-anak bergegas berlari masuk ke dalam istana. Mama, 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 mama. Mama. Ketiga lelaki dewasa yang sedang terdiam berdiri di belakang sambil melihat tingkah anak-anak yang sedang mencari keberadaan ibu mereka. Mereka mencari di sini, mencari di sana, dan mereka juga mengamati wajah setiap pelayan wanita. Tapi para pelayan bukanlah mama yang dicari-cari mereka. Aaron membalikkan kepala menatap Ben dengan dingin. Bukannya kata kamu nggak ada gunanya mereka datang ke sini. Jadi ini apa? Kenapa mereka dibawa ke dalam istana? Aku mana tahu kalau mereka akan secantik dan seimut ini. Eits, salah. Kenapa kamu dan Kak Sandi nggak halangi aku? Tanya Ben kembali. Aaron hanya bisa memendam amarahnya kemudian bertanya, gimana sekarang? Anak-anak udah dibawa ke istana, gimana? Caranya ngomong sama Laras. Bilang kalau mereka itu dipungut. Kak menurut kamu? Ben melempar masalah ini kepada abang terbesarnya. Sandi yang dari tadi tidak membuka suara itu terlihat sangat masam. Sepertinya dia juga merasa menyesal saat ini. Aaron mendekati Ben lalu berbisik, ini pertama kalinya aku lihat Kak Sandi sekesal ini. Tiba-tiba Aaron merasakan tatapan membunuh dari mata Sandi. Aaron lalu pura-pura bertanya, Kak, ini semua pasti strategi Askara, apa yang harus kita lakukan? Mama,
Suara jeritan membuat ketiga lelaki menoleh ke arah datangnya suara. Juna memeluk sebuah bingkai foto, dan kelima bocah lainnya tampak sedang mengerumuni Juna. Ini mama. Mama aku. Mama nggak foto bersama kita. Mama. Mama. Itu adalah sebuah foto Laras bersama ketiga abangnya. Bingkai foto dipajang di atas meja tamu. Keenam anak-anak lalu menatap sosok ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ben segera masuk ke dalam ruangan. Kenapa pada nangis? Kenapa hanya ada foto mama? Di mana mama? Tanya Kamala. Ben menggendong Kamala dan memangku Kamala di atas pahanya. Hati Ben pun luluh ketika melihat wajah sedih Kamala. Jangan nangis lagi ya, mama lagi main-main di luar. Bentar lagi juga pulang kok. Sekarang paman Ben temenin kalian main-main dulu, ya. Aaron terdiam. Apa? Paman Ben, perubahan kamu terlalu drastis, ya. Gak usah ngapa-ngapain, tunggu aja. Sandy berkata. Kapal sudah berlayar selama kurang lebih setengah jam. Entah bagaimana ceritanya, dada kokoh si lelaki pun menempel ke belakang punggung Laras. Laras terpaksa menoleh ke belakang dan berkata, mundur dikit sana. Ada percikan ombak. Askara menatap mata Laras. Laras melihat keluar kapal dan tampak ombak sangatlah tenang saat ini. Dari mana percikannya? Lagi bercanda? Ya, jelas-jelas kamu punya niat buruk. Kalau kamu mau duduk, duduk sana sendiri. Laras langsung bangkit dari duduknya. Seketika, ombak menguncang kapal dan Laras yang sedang berdiri itu pun hampir terjatuh. Askara langsung menarik pergelangan tangan Laras dan memasukkannya ke dalam pelukan Askara. Laras terkejut. Dia mengangkat kepala dan tampak kedua mata hitam Askara. Jarak kedua orang sangatlah dekat. Laras pun merasa grogi hingga tak berani menghembuskan napas. Tangan kanan Askara menahan dinding kapal dan tangan kirinya memeluk pinggang kecil Laras. Dia lalu mendekatkan pinggang Laras ke tubuhnya. Kedua pasang mata saling bertatapan. Dan tatapan Askara terasa sangat mengerikan bagai bisa menelan Laras kapan saja. Beneran ada ombak, suara serak Askara terdengar sangat mempesona. Laras terbengong. Dia tentu tahu ada ombak. Tapi kenapa bisa ada ombak? Bukannya tadi ombak itu tenang banget. Kenapa tiba-tiba ombaknya besar banget? Semua salah ombak. Kedua orang tampak sangat mesra saat ini, dan detak jantung Laras pun mulai berdegup kencang. Laras lekas melepaskan tangan Askara dari pinggangnya lalu berjalan mundur beberapa langkah. Laras kembali duduk sambil menatap pemandangan di ujung sana. Melihat wajah Laras yang merona itu, Askara pun merasa tergoda, namun dia berusaha menahan dirinya. Setelah tiba di Pulau Benua Barat, Laras menaiki mobil untuk pulang ke istana. Laras duduk di dalam mobil sambil memandang keluar, namun hatinya malah sedang memikirkan lelaki di kapal tadi. Askara tidak ikut ke istana, dia memang hanya ingin mengantar Laras saja. Laras berusaha untuk tidak memikirkan Askara lagi. Laras lalu mengalihkan pikirannya kepada nasib keenam anak kecil. Sepertinya abang-abangnya tidak mungkin akan bertindak kasar pada anak-anak, kan? Bagaimanapun mereka hanya anak-anak, kan? Tapi Askara adalah orang dewasa, dan dia juga adalah orang dewasa yang banyak akal licik. Ketiga abangnya pasti tidak akan mengizinkan Askara untuk mendekati Laras. Apalagi Askara pernah membawa Laras pergi tanpa meminta persetujuan mereka. Laras merasa aneh, bagaimana Askara bisa yakin jika anak-anaknya akan aman-aman saja? Dan, bagaimana bisa anak-anak datang ke Pulau Benua Barat tanpa persetujuan ketiga abangnya? Jangankan masuk ke dalam istana, mereka bahkan tidak bisa masuk ke Pulau Benua Barat. Mobil berhenti di depan pintu dan Laras lekas menuruni mobil. Setelah masuk ke dalam istana, Laras pun dapat melihat keenam bocah sedang berada di ruang tamu. Ekspresi wajah Laras pun berubah seketika. Laras mencoba menenangkan diri lalu berjalan menghampiri mereka. Semakin mendekat, tampak mata keenam anak-anak yang berbinar-binar dengan mulut terbuka lebar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laras menghitung. Ia memang ada 6. Askara sungguh mengantar anak-anaknya ke istana.
Laras tidak bisa menebak pikiran Askara. Apa yang ingin dia lakukan? Setelah dilihat-lihat, tidak ada satupun dari mereka yang tidak cantik. Laras merasa sangat kagum dengan wanita yang mengandung dan bahkan melahirkan ke-6 anak sekaligus. Terima kasih semuanya, jangan lupa like, komen, subscribe dan share-nya ya.